welcome back. Saya akan bahas berita yang sangat penting hari ini. Itu di jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Ada rilis data PMI manufacture. Jadi aktivitas manufaktur, aktivitas pabrik di negeri tirai bambu China, tempatnya pabrik dunia itu, lagi merosot. Jadi angka aktivitas pabrik PMI di bulan November 2024 itu di level 50,3, level yang sudah menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini tambah menurun lagi di akhir Desember, tanggal 31 Desember 2024, PMI manufakturnya 50,1. Memang di level ini aktivitas pabriknya masih ekspansif. Level ini adalah level masih ekspansif, tetapi sudah di angka-angka yang sangat kritis. Karena di level 50, maka aktivitas pabriknya dikatakan kontraksi. Maka itu menyebabkan kondisi aktivitas pabrik Cina itu sudah di level yang sangat luar biasa, menurun, ya, membuat goncangan yang akan terjadi nanti dari dampak dari ekonomi Cina yang mulai memburuk ini. Ya, kalau aktivitas pabrik yang menurun, berarti tanda-tandanya adalah permintaan sepi. Kondisi permintaan pabrik dunia, jadi barang-barang produksi Cina itu sudah sepi order, ya. Nah, maka dari itu, sejak semester kedua tahun 2024 memang sudah ada tanda-tanda kelesuan, ya, di ekonomi Cina, ya, deflasi yang mulai dari awal tahun menyebabkan makin menurunnya PMI aktivitas pabriknya, sehingga pemerintah Cina itu pada tanggal 8 November 2024 ini mengeluarkan paket stimulus yang sangat besar, yaitu sebesar senilai 10 triliun yuan, yaitu kalau kita rupiahkan itu berkisar 21.900 triliun rupiah. Angka yang sangat besar itu, ya, untuk digunakan untuk, ya, mengatasi masalah-masalah pembiayaan, ya, yang masalah di daerah yang tidak selesai urusan, masalah di daerah, utang-utang di daerah, ya, dan juga bagaimana itu mendorong, ya, mensupport ekonomi, ya, supaya ekonomi China itu bisa bertumbuh di tahun 2025. Tetapi stimulus itu sudah digelontorkan, ya, sekitar 2 triliun yuan, tetapi juga tidak mampu untuk mengangkat aktivitas pabriknya. Ya, justru malah menurun, mendekati level kontraksi. Nah, apalagi nanti di tahun depan jika kebijakan Donald Trump dilantik tanggal 20 Januari 2025 nanti, kebijakan tarif yang tinggi yang ditetapkan sudah 60% untuk barang-barang impor dari China, maka ini jelas-jelas akan mengganggu aktivitas pabrik dunia China ini, ya. Jika aktivitas pabrik dunia China ini menurun, itu tanda-tanda, ya, tondo-tondo bahwa krisis ekonomi global itu sedang terjadi, ya. Sudah pasti terjadi karena mereka tidak permintaan barang mereka ke Amerika Serikat itu pasti menurun, ya. Apalagi di Uni Eropa pasti turun karena krisis itu sudah terjadi di Inggris, di Jerman, ya, di Prancis. Negara paling kaya ekonominya di Uni Eropa, yaitu Jerman, sudah mengalami krisis. Ada goncangan ekonominya. Di Prancis, masalah tenaga kerja dan lain-lain. Di Jerman banyak pabrik mobil Volkswagen, mobil-mobil yang legendaris itu sudah hampir bangkrut. Ya. Inggris pun demikian. Nah, ini kondisi yang membuat
menurunnya permintaan global. Kalau kita melihat bahwa di angka aktivitas pabrik dunia sekarang adalah China. Ya, semua barang produksi konsumsi dunia itu diproduksi di pabrik dunia China ini. Jika pabrik dunia ini mulai sepi, maka itu tandanya ada penurunan aktivitas ekonomi global. Maka tahun 2025 sudah bisa dipastikan ya krisis ekonomi global itu terjadi ya. Jadi setiap tahun itu China sekarang lagi berusaha ya menjual obligasinya ya untuk stimulus yang dilakukan untuk mendukung ekonomi China ya. Jadi semua negara pun melakukan hal yang demikian. Amerika Serikat pun tahun depan juga demikian. Mereka akan menaikkan dolarnya. Dolarnya akan makin tinggi. Karena mereka juga membutuhkan support untuk ekonomi mereka. Mereka juga melakukan langkah-langkah proteksi ya yang dilakukan Donald Trump. Banyak sekali ya, menaikkan pajak impor, menurunkan pajak ya bagi yang berinvestasi di Amerika Serikat. Maka dengan sendirinya adalah memproteksi ekonomi di negaranya sendiri ya, sehingga investasi itu akan mengalir ke Amerika Serikat. Ya, China melakukan hal yang demikian dengan melemahkan mata uang yuan. Mereka melemahkan mata uang yuan, maka itu dampaknya nanti ke Asia, ya, ke negeri di Asia Tenggara, ya, negara-negara ASEAN, bahkan di negeri Konoha. Negeri Konoha akan mendapatkan limpahan, serbuan barang-barang produksi Cina. Ya. Mereka akan banyak membanjiri. Mereka akan datang dan menetap di peak. Dan mereka akan sebarkan itu barang-barang produksi China. Karena negeri Konoha akan menaikkan PPN nanti besok, 1 Januari 2025. Maka semua barang-barang produksi lokal negeri Konoha akan naik. Maka China mengambil kesempatan itu, pabrik dunia itu mengirimkan barang-barang produksinya yang murah meriah di pasaran melalui jalur peak. Maka ekonomi pabrik-pabrik di negeri Konoha akan bangkrut, tutup, gulung, tikar. Ya. Karena apa? Karena kesalahan dari kebijakan pemimpinnya yang tidak pernah memikirkan rakyatnya, tidak pernah memikirkan ekonomi negaranya. Dia hanya memikirkan kelompok kecil mereka saja. Ya. Tidak seperti China berusaha mendukung terus, memberikan stimulus. Ini bukannya stimulus yang diberikan di negeri Konoha, malah menaikkan PPN 12%. Ya, luar biasa. Oke, negeri Cina, walaupun stimulus yang sudah dikeluarkan 10 triliun yuan, 21.900 triliun rupiah, ya, setara dengan angka rupiahnya sebesar itu, belum punya dampak untuk mengangkat aktivitas pabrik di China. Apalagi nanti tahun depan, Anda bisa jawab sendiri. Tahun depan ekonomi lebih sulit lagi, ya, karena US dollar yang makin tinggi itu dampaknya adalah yang tadi Uni Eropa dan Inggris itu akan terpuruk ekonominya, akan mengalami kebangkrutan. Banyak negara-negara yang mendekati bangkrut di Eropa, maka mata uang euro akan anjlok. Jadi fenomena di tahun 2025 nanti adalah semua mata uang di dunia ini against US dollar itu akan lemah, akan anjlok nilainya. Ya. Akan jatuh nilainya terhadap US dollar. Dan surat utang Amerika Serikat, ya, obligasi Amerika Serikat itu akan laku di pasaran karena tinggi dolarnya dan yieldnya makin tinggi.
Karena inflasi akan terjadi lagi di Amerika. Dan The Fed akan berpikir ulang untuk menaikkan suku bunga lagi. Suku bunga akan naik. Jangan Anda kira ini sudah selesai dan dalam tren dovish menurun. Tidak. Karena pidato dari Donald Trump bulan lalu, tanggal 18, yang tanggal 18 Desember itu, minggu yang lalu mengatakan bahwa dia akan berpikir lagi untuk bagaimana mungkin minimal akan menurunkan suku bunga di akhir tahun 2 kali. Tetapi dilihat dulu kebijakan dari Donald Trump. Jadi belum tentu menurunkan suku bunga. Bisa saja suku bunga akan dinaikkan lagi di tahun depan jika inflasi makin tinggi di Amerika Serikat. Nah, kalau inflasi makin tinggi di Amerika Serikat, maka pabrik dunia China ini juga pasti akan mengalami kontraksi. PMI manufakturnya akan di bawah 50 tahun depan. Dampaknya nanti kalau pabrik dunia ini menurun aktivitasnya, ya, pabrik dunia China ini, maka semua negara kena dampaknya. Australia, negara-negara mitra dagangnya, negara-negara Asia, termasuk Konoha juga. Karena permintaan, kalau aktivitas pabriknya naik, karena aktivitas, saya bisa prediksi untuk tahun 2025, aktivitas pabrik di negeri China, pabrik dunia ini pasti menurun. Karena mereka punya masalah yang besar, ya, adalah masalah di sektor properti. Daya beli mereka di sektor properti ini yang belum selesai, masalah di properti ini. Karena faktor pendukung utama ekonomi di China adalah di sektor properti ini. Karena sektor properti inilah yang bisa menopang seluruh aktivitas pabrik di China. Karena China kalau tidak bisa berjualan di luar, di Amerika Serikat, maka mereka punya konsumsi dalam negeri, daya beli. Tetapi daya beli di dalam negeri mereka sendiri sedang lesu, sedang sepi. Karena properti mereka lagi lesu. Karena properti lah penyumbang 40% pertumbuhan ekonomi di negeri pabrik dunia ini. Karena Anda tahu, dalam satu rumah itu bisa menopang seluruh sektor. Ya, mulai dari rumah tangga, furniture, ya, makanan, dan segala macam ada dalam sektor properti itu. Ya, kalau sektor properti lesu di China, maka itulah ekonomi China, daya belinya lagi menurun. Maka kalau itu sektornya belum membaik di China, stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah China tidak berhasil, maka ekonomi pabrik dunia China ini akan mengalami kontraksi di bulan Januari, mungkin di bulan Januari masih belum, karena tanggal 29 Januari ada perayaan Imlek di negeri pabrik dunia ini, China. Bulan Februari, bulan Maret akan mengalami kontraksi di pabrik dunia China ini. Maka kalau sampai mengalami kontraksi aktivitas pabriknya, maka dampaknya adalah, paling besar adalah di negeri Konoha ini. Permintaan dari sumber energi. Ya, negeri Konoha ini sangat mendapatkan windfall, durian runtuh itu dari permintaan batu bara dari China yang sangat tinggi. Ya, permintaan batu bara, minyak sawit, dan lain-lain itu akan menurun. Maka penerimaan negara dari sektor ini, ya, itu otomatis menurun. Karena harga-harga itu juga tergambar dari kalau US dollar makin menguat, maka sektor komoditas juga harganya akan menurun. Ya, itu terjadi, maka negeri Konoha akan defisit. Cadangan devisa dari negeri Konoha ini makin saja menurun. Maka negara kekurangan cadangan devisa, US dollar makin menguat. Negara juga mau berhutang pun akan sulit karena tidak laku di pasaran. Kecuali suku bunga dinaikkan.
Jika suku bunga BI rate dinaikkan, maka itu adalah buah simalakama, itu akan menghancurkan, lebih cepat menghancurkan ekonomi negeri Konoha. Jadi dampak dari pelemahan ekonomi negeri pabrik dunia Cina dengan PMI yang menurun ini adalah hal yang sangat-sangat kritis. Jangan sampai ekonomi China, aktivitas pabriknya kontraksi. Maka itu dampaknya ke seluruh dunia, teristimewa negeri Konoha ini akan mengalami dampaknya. Jadi tahun 2025 adalah tahun yang sangat mencekam, ya, tahun krisis ekonomi global pecah terbesar sepanjang sejarah itu di tahun 2025. Saya yakinnya itu akan terjadi. Tergambar dari hari ini jam 8.30 waktu Indonesia Barat, PMI manufaktur Cina mendekati kontraksi di angka 50,1. Ini pesan akhir tahun, tutup tahun 2024. Anda harus waspada untuk tahun 2025. Akan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah ini. Karena ekonomi pabrik dunia China kontraksi. Di sini ada peluang untuk Anda di futures market. Peluang dari kehancuran pasar keuangan dunia ini pasti adalah yang pertama di pasar forex. Mata uang against US dollar akan nyungsep, ekonomi Uni Eropa, Inggris hancur berantakan. China pun juga hancur. Yang berjaya adalah US dollar, Amerika Serikat. Saham-saham di bursa Amerika, bursa Eropa hancur. Teristimewa yang paling hancur adalah di negeri Konoha. ISG-nya hancur. Nah, disinilah Anda manfaatkan itu. Manfaatkan dari kehancuran itu hanya bisa dilakukan di futures market. Anda mendapatkan cuan yang besar. Karena futures market telah punya sarana, kita bisa dapatkan cuan di tengah kehancuran itu. Market yang menurun, kita akan dapatkan cuan. Cuannya itu apa? Hubungi saya di 0813-9846-9746. 0813, ini nomor sakti ini, jangan lupa ya, 0813-9846-9746. Atau Anda bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Hubungi saya, kita masuk cepat di pasar futures ya. Ada banyak macam, ada forex, ada indeks saham, ada gold future, ada trading oil, ada contract for driven, segala macam. Pokoknya Anda dapatkan peluang cuan besar di tengah kehancuran pasar keuangan dunia di tahun 2025. Jika terjadi kehancuran pasar keuangan dunia di tahun 2025, Anda yang di futures trading, Anda cuan. Cuan. Sukses untuk Anda.